Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Saadah dan pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang film Ayat-Ayat Cinta 2 yang dimana seharusnya film ini lebih baik daripada film Ayat-Ayat Cinta yang pertama, tapi malah banyak keanehannya loh guys. Nah, kira-kira kalian ngeh juga gak sih sama keanehannya? And I know now that this world will never be enough for me. Keanehan yang pertama, setting di luar negeri tapi berasa di Jaksel. Nah, coba kalian perhatiin deh. Jadi mereka tuh settingnya di Edinburgh, Skotlandia. Tapi bule-bule di sana tuh fasih banget bahasa Indonesianya. Kayak gimana sih nih bule-bule serius bahasa Indonesianya fasih banget. Nah, mungkin sutradaranya tuh mikir biar penontonnya nggak bingung. Tapi kenyataannya kita malah dibuat bingung guys. Bingung karena bahasanya tuh jadi campur aduk kan. Gak enak. Itu tuh bener-bener bikin bingung banget. Yang gak kalah lucu, tokoh asing yang seharusnya diperanin oleh orang asing malah diperanin oleh orang-orang Indonesia juga. Contohnya satu nih, Hulusi yang katanya orang Turki asli malah diperanin sama Panji, orang dari Indonesia. Seperti gak ada orang Turki asli gitu. Tapi oke lah, di sini Panji tokohnya sedikit agak keren ya, tapi tetap aja kenapa tidak orang Turki aslinya? Yang kedua, santai ditinggal istri. Aisyah istrinya dikisahkan hilang bertahun-tahun di jalur Gaza, Palestina. Tapi Fahri kelihatan biasa aja gitu hidup di Eropa sambil menanti. Dia nggak ada rasa trauma, rasa kehilangan gitu. Dia masih cool, masih dermawan dan menjalankan hidupnya dengan biasa aja. Ini Fahri masih cinta nggak sih sama Aisyah? I don't relate to you, no, 'cause I never treat me this shitty. Yang ketiga, Fahri digambarkan sebagai makhluk paling sempurna. Fahri tampan, dermawan, kaya, alim. Pokoknya semua checklist manusia sempurna itu ada di Fahri. Jadi masalah apapun ketika ada Fahri diselesaikan oleh Fahri, kemudian selesai, udah. Jadi benar-benar definisi tokoh utama tanpa cacat. Itulah Fahri. Dan kekayaan Fahri ini bener-bener di luar nalar banget boy. Kayak Fahri punya minimarket, dosen muda, dan bisa ngebantu semua orang. Itu tuh bener-bener gak sesuai sama kerjaannya Fahri yang cuma sebagai dosen muda. Jadi benar-benar Fahri the power of superhero. And I'm sorry, berkali-kali mereka. Suara saya sudah serak. Yang keempat, semua orang dibikin buta. Ini nih part paling bikin pusing sih. Yang pertama, Oma Katrina. Nah, padahal Oma Katrina ini sebelumnya gak terlalu deket kan sama si Fahri. Bahkan Oma Katrina ini belum pernah melihat wajah Aisyah sama sekali. Nah, tapi pada saat scan yang Aisyah sholat dan Oma Katrina tidak sengaja melihat wajah Aisyah, Oma Katrina langsung ngeh bahwa itu Aisyah. Lah ini gimana ceritanya? Bahkan Fahri sama Hulia aja yang dulunya tiap hari ketemu sama Aisyah itu tuh nggak tanda kalau itu Aisyah. Lah ini baru ngeliat sekali langsung tahu bahwa itu Aisyah. Yang kedua, Fahri, suaminya sendiri gak tanda kalau itu Aisyah. Padahal sebelum hilang Aisyah juga udah pakai cadar. Pastinya bisa dikenalin dong, mungkin dari sorot matanya, suaranya, atau bahkan postur tubuhnya. Tapi ini sama sekali enggak. Gimana sih? Padahal kan katanya cinta mati ya. Tapi kok gak ngenalin sih? Gak ada ikatan batin gitu.
Nah ini nih si Hulya juga. Padahal tiap hari ketemu peluk-peluk tapi masih nggak tahu kalau itu sepupunya Aisyah. Ini gimana sih? Kenapa nggak sinkron gitu? Nah logikanya orang yang tiap hari ketemu aja nggak ngenalin, tapi orang yang baru kenal dan baru lihat langsung tanda. Ini gimana ceritanya? Kacau ini mah. Yang kelima, Aisyah terlalu suka hidup menderita. Ini nih, cewek yang kehidupannya berbanding terbalik sekali oleh karakter Fahri. Jadi Aisyah di sini diceritakan bahwa dia merusak wajahnya biar nggak diperkaos, merusak alat vitalnya, dan ngebakar tangannya. Ini ekstrim banget woi buat karakter selemah lembut Aisyah. Nyamar di depan suami dan sengaja ngebiarin Fahri untuk nikah lagi sama wanita lain. Ini bener-bener nyusahin diri sendiri banget woi. Anyway, pas scan Aisyah ngerusak organ vitalnya, itu Aisyah kok bisa tahan ya? Kok bisa nggak meninggal gitu? Udah gitu disiksa segala lagi. Kayak bener-bener oh my god ekstrim banget woi. Tapi dia bener-bener keren sih di scan ini tuh, di bagian ini dia bener-bener keren karena dia masih bisa bertahan hidup dan merantau lagi ke Eropa. Yang terakhir, ini bener-bener gong banget sih menurut aku, bener-bener bikin semua orang geleng-geleng kepala sambil mikir ini serius ada di dunia nyata. Yaps, transplantasi wajah. Kenapa nggak rekonstruksi wajah biasa aja? Kenapa harus transplantasi wajah Hulya ke wajah Aisyah? Ini bener-bener di luar nalar banget karena buat di dunia nyata aja ini bener-bener jarang banget ditemukan. Bener-bener gak ada cacat dan bener-bener gak ada bekas sama sekali. Ini keren banget sih kalau emang ada di dunia nyata. Jadi kesimpulannya kita kasih tepuk tangan dulu dong buat film Ayat-Ayat Cinta Dia ini. Karena sebenarnya niat dari film ini tuh bagus banget. Biar jadi romantis, islami, dan menginspirasi. Nah tapi sayangnya logika dari film ini tuh banyak yang bocor. Jadi intinya kalau kalian lihatnya dengan hati terbuka, film ini tuh bisa bikin kalian nangis bombay. Tapi kalau kalian nontonnya dengan otak yang terbuka, jadi banyak scan yang bikin kalian tuh kayak sedikit ngakak gitu ya, karena banyak yang gak masuk logika. Nah jadi intinya cinta boleh buta tapi logika jangan sampai buta. Nah sekian video dari saya dan perlu diingatkan lagi bahwa video ini dibuat berdasarkan sudut pandang saya sendiri. Jadi kalau ada sudut pandang yang lain tentu boleh banget karena ini review film ya guys. Oke, sekian video dari saya pamit undur diri dan see you.